Kita lanjutkan sekali lagi sebagai subbab berikutnya. Nah, sebelumnya kan part 1 Bapak menjelaskan tentang munculnya ilmu kalam ya di dalam Islam. Nah, sekarang bagaimana kaitannya ilmu kalam dengan ilmu-ilmu Islam lainnya seperti fikih, tasawuf, filsafat ya. Jadi ilmu-ilmu tersebut muncul di dalam sejarah dunia Islam ya. Baik, adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, bahwa ilmu kalam itu adalah identik dengan ilmu tauhid atau ilmu usuluddin ya. Nah, jurusan fakultas kita itu usuluddin, itu namanya sama dengan tauhid. Nah, atau dalam bahasa kerennya, bukan kerennya, bahasa Inggrisnya adalah teologi. Nah, sehingga walaupun teologi dalam Kristen dan dalam Islam itu sangat berbeda. Kalau dalam Islam teologi khusus membahas tentang ketuhanan, tapi dalam Kristen teologi itu menyangkut juga fikih. Jadi ilmu fikih itu di dalam Kristen ada di dalam teologi ya. Nah, ini kenapa berbeda ya? Kita tahu lah ya, esensi agama itu pada dasarnya mengandung kebenaran yang sesama secara esoteris. Nah, ketika eksoterisnya itu di situ Islam memiliki kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi karena sesuai dengan perkembangan zaman atau Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, maka wajar ya. Di Islam itu banyak itu aspeknya. Kalau Kristen kan saat itu untuk umat Israel ya, untuk umat Israel. Jadi syariah di dalam umat Israel juga itu adalah teologi. Tapi kalau dalam Islam syariah itu ada dikembangkan dengan fikih. Nah, jadi berbeda antara fikih dengan ilmu kalam ya dalam Islam. Nah, bagaimana kaitannya itu? Nah, pertama Bapak akan menerangkan dulu tentang kaitan ilmu kalam dengan fikih. Nah, kita tahu ada kalau ilmu kalam itu membahas tentang retorika teologi atau pemikiran ketuhanan manusia dalam arti unsur keyakinan, masuknya dalam tubuh manusia sebagai unsur keyakinan. Sedangkan fikih adalah unsur praktek, unsur hukum, unsur melakukan ajaran Islam ya. Nah, ketika orang menjalankan ajaran Islam tanpa adanya sendi-sendi tauhid yang kuat, maka belum tentu dia bisa menjalankan, mempraktekkan Islam. Nah, ketika Rasul baru berdakwah di negeri Mekah, nah Rasul nggak melihat langsung menyuruh sholat ya. Nah, itu kan fikih ya, syariah ya. Fikih itu adalah pengembangan daripada syariah, pada dasarnya syariah juga. Cuma kalau fikih lebih dikembangkan. Kalau syariah itu hukum-hukum yang pokok yang ada dari Allah gitu dalam nas Quran. Sedangkan fikih ada interpretasi syariah oleh para ulama yang diberikan Allah kekuatan ilmu ya untuk memahami dan menerjemahkan syariah Allah itu. Nah, jadi ketika kembali kepada Rasul waktu berdakwah di negeri Mekah, Fatul Mekah ya. Jadi pada waktu itu Rasul tidak mengajarkan tentang sholat ya. Sholat tentang apa? Ubudiyah ya, syariah. Nah, syariah sholat itu, tapi mengajarkannya tentang ketuhanan dulu, karena saat itu adalah para Quraisy itu menyembah Lata Uzza ya. Nah, dewa-dewa dia itu sama dengan Allah, maka yang dibahas pertama, yang didakwah pertama adalah masalah-masalah tauhid. Karena itu adalah syirik ya, menduakan Allah atau meninggalkan Allah atau menjadikan Allah berasosiasi dengan yang lain, itu syirik. Ini Rasul mendakwakan kepada orang Quraisy itu dulu. Nah, setelah tauhidnya kuat, nah baru Rasul mengajarkan tentang syariah. Nah, maka ketika pindah ke Madinah, hijrah, nah itu adalah banyak hukum-hukum ya. Tuh, jadi ilmu kalam itu terkait juga dengan ilmu fikih ya atau syar'i, karena tadi manusia tidak akan menjalankan sholat dengan baik. Karena apa? Karena dia kalau tanpa ada keyakinan terhadap Tuhan. Kenapa? Karena untuk apa misalnya sholat kalau buat karena Allah ya, karena Allah kan tuh tauhid ya, ilmu kalam tuh itu. Jadi hubungannya ilmu kalam itu memberi benteng untuk mendirikan atau memunculkan atau tegaknya ilmu syar'i atau ilmu fikih. Nah, lalu bagaimana hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf? Nah, ada kita tahu ilmu tasawuf itu masuk dunia akhlak ya, atau ihsan atau norma. Nah, tentu saja kalau orang yang tauhidnya kuat juga harus mempraktekkan diri di dalam kehidupan bertata susila, norma-norma antara manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk lainnya, misalnya makhluk lain itu dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan sesama yang lainnya, atau hubungannya dengan Allah tuh. Jadi norma itu, akhlak itu adalah buah dari keyakinan ya, keyakinan dan syariah tuh. Jadi
Kalau keyakinannya kuat pada Allah, syariatnya jalankan, nah muncul norma ihsan itu, etika dalam bahasa kitanya ya, walaupun berbeda ya. Jadi munculkan akhlak, karena akhlak ini adalah sendi nilai daripada manusia yang berbeda dengan binatang. Karena binatang tidak dikasih akal, maka Allah itu memberikan menjudgment manusia itu makhluk yang termulia itu dengan akalnya ini. Nah, akalnya inilah yang membuat manusia punya kreasi di bumi. Nah, punya kreasi maka harus menggunakan norma-norma juga ya, atau akhlak itu, tasawuf itu, agar apa? Agar misi mereka di dunia ini tidak melenceng. Karena banyak ya, ada mungkin tahu mahasiswa, kalau orang misalnya tidak diinspirasi oleh Tuhan ya, maka seenaknya sendiri. Misalnya contoh ya, orang itu sukses karena nggak ada tujuan yang dia capai, ketenangan, jadi kumaha akalnya aja, hanya dia menembak orang, membunuh orang, seolah jadi kebenaran, seolah jadi pembenaran, karena tidak diinspirasi oleh tauhid, oleh Tuhan. Karena manusia itu kalau nggak ada inspirasi Tuhan, wah kacau itu ya, tidak ada inspirasi dari tauhid, teologi, credo itu, dia akan hancur, dia akan kemana-mana, walaupun pintar jadi brutal ya. Nah itu hubungan ilmu kalam dan ilmu fikih. Nah sekarang hubungan ilmu kalam dengan filsafat, nah, tentu saja ada ya. Nah filsafat kan cara berpikir logika yang sehat ya. Nah ketika ilmu kalam menggunakan dialektika teologi, juga menggunakan filsafat. Jadi filsafat di sini jangan diartikan negatif dalam arti ininya ya, awal mula munculnya kayaknya dari Yunani, tapi konten filsafat itu nantinya membuat orang berakal itu semakin tajam. Artinya semakin menjadikan dirinya sebagai manusia itu dia seorang filosof ya. Nah tapi seorang filosof juga seorang yang beriman tauhid, yaitu dengan pemahaman ilmu kalam itu. Nah maka ada kaitannya, ilmu kalam memberikan fondasi-fondasi pemikiran akal, agar ketika akal memberikan jawaban-jawaban tentang dunia ini, ketika dia tidak bisa, nah maka itulah tauhid dengan keyakinannya puas. Contoh misalnya, nah kita misalnya orang itu udah banyak dikasih kekayaan ya. Nah kalau secara filsafat kan, wah saya karena saya usahanya tinggi tuh, berpikir terus, bekerja. Nah apakah itu menenangkan? Enggak ya. Nah maka tadi dengan memahami ilmu kalam, ilmu tauhid itu akhirnya, oh iya ya, pada akhirnya manusia itu tidak di sini. Maka kebendaan ini bukan tujuan hidup, tapi adalah rohani, yaitu tauhid itu yang akan dibawa sampai mati ya. Nah, jadi ada hubungannya jelas sekali ya. Nah begitu ya. Jadi adik-adik mahasiswa yang Bapak hormati, bahwa hubungan antara ilmu kalam dengan ilmu fikih jelas, dengan ilmu tauhid jelas, dengan ilmu fikih, dengan ilmu akhlak jelas, juga dengan filsafat jelas ya. Jadi ada relevansi begitu dengan sejarah ya. Sejarah peradaban Islam itu kalau dalam bahasa ilmunya antropologi sejarah ya. Jadi ilmu tauhid juga memberikan benteng-benteng untuk memunculkan peradaban dan kebudayaan ya. Tuh, dalam sejarah Islam kan ada yang arsitektur masjid yang bagus. Nah itu dilandasi karena keimanan pada Allah yang tinggi, sehingga dia membangun karena Allah. Ya gitu aja adik-adik ya. Materi terakhir bahwa ada hubungan antara ilmu kalam dengan ketiga ilmu dalam tradisi Islam ya. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan yang bagian kedua ini disimak baik ya, supaya kita selesai materi ilmu kalam sampai 16 pertemuan. Sampai di sini adik-adik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.